warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Afdilananda dengan NPM 073522111177. Dalam video kali ini, di sini saya akan menjelaskan proyek yang saya sudah buat, yaitu proyek tentang hewan peliharaan. Yang dimana di sini saya sudah membuat satu buah package dengan nama UTS PBO, yang dimana package tersebut terdapat 7 kelas, yaitu Abstract Animal Behavior, kemudian ada kelas Animal, lalu di sini ada kelas Bird, kelas Cat, kelas Dog, dan kelas Mind, dan kelas Pet Store. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan program yang ada pada kelas main terlebih dahulu. Baik, di sini yang pertama itu nama package-nya, yaitu di sini ada package UTS PBO, kemudian mendeklarasi kelas main. Nah, dalam kelas main ini terdapat pembuatan objek, yang dimana di sini ada pembuatan objek dog, cat, dan bird. Nah, dog ini dari kelas dog. Nah, ini kelas dog. Kemudian untuk cat-nya itu ada pada kelas cat, kemudian bird ada pada kelas bird. Nah, kemudian di sini diikuti dengan parameternya. Untuk dog-nya itu parameter yang pertama itu string, yaitu rex, kemudian parameter kedua itu integer untuk umurnya, yaitu 5. Kemudian cat, kuna, dan umurnya itu 3. Bird parameter pertamanya itu Betty, kemudian integernya 2. Artinya namanya Betty, kemudian umurnya itu 2 tahun. Kemudian di sini ada pembuatan objek pada Pet Store. Jadi objek Pet Store ini berada pada mengakses pada kelas Pet Store dengan kata kunci new dan menambahkan objek dog, cat, dan bird ke dalam metode animal. Nah, objek dog, cat, bird ini diambil dari pembuatan objek yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada mencetak pembatas nanti untuk nama dan umur hewan-hewan tersebut. Kemudian di sini ada objek Pet Store yang merujuk pada metode display animals. Kemudian di sini mencetak baris kosong. Lalu di sini ada abstract animal behavior, kemudian dog behavior sama dengan new dog, kemudian parameternya rex dan 5. Ini merupakan polimorfisme yang menggunakan referensi dari kelas abstrak. Nah, jadi ini semua menggunakan referensi dari kelas abstrak yang di sini. Kemudian ini digunakan untuk memanggil metode pada objek. Di sini objek dog. Jadi di sini akan memanggil metode dari objek dog, yaitu make sound, move, perform unique before. Kemudian di sini objek pada cat, yaitu metode pada objek cat, yaitu make sound, move, perform unique behavior, dan bird juga. Di sini ada metodenya, yaitu make sound, sing, kemudian perform unique behavior. Jadi ini menunjukkan bagaimana referensi tipe abstrak dapat digunakan untuk memanggil metode yang diimplementasikan oleh kelas turunannya. Kemudian metode kelas tersebut, setiap objek memanggil metode seperti make sound, move, perform unique behavior, sing, dan lain-lainnya.
Lanjut pada kelas pet store, di sini ada mengimport library dari ArrayList dan list. Kemudian mendeklarasi kelas pet store. Lalu di sini ada enkapsulasi, yang dimana variabel animals adalah sebuah privat, artinya hanya diakses pada kelas pet store. Hanya diakses pada kelas pet store melalui metode kelas pet store. Variabel ini digunakan untuk menyimpan daftar hewan dalam toko dalam pet store. Kemudian di sini ada construction, yang dimana variabel ini dideklarasi sebagai tipe list ArrayList, tipe list animal, dan diinisialisasi sebagai instance dari ArrayList. Nah, ArrayList ini digunakan untuk menyimpan elemen-elemen dalam urutan tertentu yang dapat diakses melalui indeks ini. Indeks ini. Jadi indeks ini digunakan untuk menghindari pengulangan tipe generik pada sisi kanan deklarasi. Kemudian di sini ada metode add animal, yang dimana metode ini menambahkan objek animal ke dalam daftar animals. Metode ini memungkinkan toko pet store untuk menerima dan menyimpan objek hewan. Jadi metode ini memungkinkan untuk menyimpan objek hewan. Kemudian di sini ada metode display animals, yang dimana menggunakan for each in. Jadi jika objek animal itu animals, maka akan mencetak sebuah informasi, yang dimana di sini get name, kemudian is get age, kemudian years old. Artinya di sini akan menampilkan namanya, kemudian umur pada hewan, dan ini merupakan pembatas untuk bawahnya. Lanjut pada kelas animal. Nah, di sini kelas animal terdapat beberapa metode, seperti metode maxon, metode move, perform unique behavior, eat, sleep, sing, scratch, dan purr. Jadi di sini kita mendeklarasi kelas animal. Kemudian kelas animal ini memperluas kelas abstract animal behaviors. Jadi dia akan memperluas kelas abstract animal behavior, yang berarti bahwa kelas animal mewarisi semua properti dan metode dari kelas abstract animal behavior. Kemudian di sini ada konstruktor dengan nama animal seperti nama kelasnya, dengan parameter. Di sini ada name, string name, kemudian integer age. Kemudian di sini pada konstruktor menggunakan support dengan parameter name dan age untuk menginisialisasi nama dan umur hewan. Kemudian di sini ada metodenya. Di sini ada metode maxon, jadi akan mencetak nama dan informasi dari metode maxon. Jadi di sini ada nama hewan, kemudian hewan tersebut akan misal maxon is making a sound. Kemudian jika memanggil metode move akan menampilkan informasi namanya dan hewan tersebut is moving. Begitu juga dengan metode lainnya. Lanjut pada kelas. Nah, sekarang kelas abstract animal behavior. Jadi kelas ini adalah kelas abstrak, yang berarti tidak bisa diinstansiasi secara langsung. Jadi kelas ini bertujuan
untuk menyediakan kerangka kerja untuk subclass yang akan mengimplementasikan metode-metode abstrak yang ada. Jadi ini merupakan kelas abstrak yang tidak bisa diinstansiasi. Nah, di sini yang pertama itu mendeklarasi kelas abstrak kelas, yaitu abstract animal behavior, kemudian membuat atributnya. Di sini ada string name dan integer age. Dengan sifatnya itu private, artinya hanya dapat diakses oleh kelas abstract animal behavior. Kemudian di sini ada constructor dengan nama abstract animal behavior yang mempunyai dua parameter, yaitu string name dan integer age. Jadi konstruktor dengan parameter itu memungkinkan untuk pembuatan objek yang berbeda. Kemudian di sini ada this name yang merujuk pada parameter name. Kemudian this age yang merujuk pada parameter age. Lalu di sini ada metode-metodenya. Di sini ada metode public string get name, kemudian mengembalikan name. Karena ini merupakan metode yang menggunakan tipe data string. Begitu juga dengan public integer get age dan mengembalikan nilai age. Kemudian di sana public abstract untuk void maxon, kemudian move dan lain-lainnya. Di sini juga ada kelas doc, yaitu di sini kelas doc akan memperluas akan mengakses dari metode-metode kelas animal. Di sini ada public duck, constructor public duck dengan string name dan integer age, menggunakan super untuk nama dan umurnya. Di sini ada metodenya yaitu maxon. Jadi duck ini maxonnya itu says woof, kemudian move-nya itu is running. Nah, untuk metode perform unique behaviornya itu menggunakan metode fetch, yaitu jika menggunakan metode perform unique behavior akan menampilkan duck is fetching. Kemudian di sini ada kelas board. Jadi kelas board ini juga memperluas dari kelas animal. Kemudian di sini ada constructor board dengan dua parameter, yaitu string name dan integer age, menggunakan super untuk nama dan umurnya dan metode-metodenya. Di sini ada metode maxon. Untuk maxonnya ini suara burung itu seperti says tweet. Kemudian untuk move-nya itu is flying, dan perform unique behavior-nya itu fly, menggunakan metode fly. Artinya jika memanggil menggunakan metode perform unique behavior, maka bird is flying. Di sini juga ada metode tambahan seperti public voicing, jadi bird is singing. Kemudian terakhir di sini ada class cat. Class cat juga ini menggunakan metode-metode dari animal. Di sini ada constructor public cat dengan dua parameter, yaitu string name dan integer age, menggunakan super untuk nama dan umurnya. Kemudian ini ada metode-metodenya. Di sini public void maxon, yaitu akan menampilkan cat is says meow. Kemudian untuk move-nya itu cat is jumping. Nah, untuk perform unique behaviornya itu menggunakan metode scratch, jadi akan menampilkan nama kucing is scratching. Kemudian di sini ada metode tambahan seperti purr, cat is purring. Kemudian di sini ada metode climb, cat is climbing. Baik, langsung saja pada hasil outputnya. Di sini saya akan menjalankan pada kelas main Java-nya.
karena kelas main Java ini merupakan kelas yang akan menjalankan program karena menggunakan metode main. Langsung saja kita running. Nah, di sini kita menggunakan nama Rex, Rex untuk dog, Kuna untuk cat, dan BT untuk bird. Jadi di sini ada Rex is 5 years old, kemudian Kuna is 3 years old, BT is 2 years old. Nah, di sini ada abstract animal behaviornya. Jadi jika untuk dog itu menggunakan metode-metode dari kelas dog, yaitu metode maxon-nya itu woof, kemudian metode move-nya itu running, dan perform unique behavior-nya itu fetching. Begitu juga dengan cat dan bird. Di sini maxon untuk cat itu meow, kemudian metode move-nya itu jumping, ini jumping. Kemudian untuk metode perform unique behavior-nya itu scratching. Nah, buat ini di sini ada metode tambahan seperti sing, yaitu BT singing. Kemudian perform unique behavior-nya itu flying. Dan maxon-nya itu bersuara seperti tweet. Nah, ini merupakan pembatas yang sudah saya buat tadi. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Baik, mungkin itu saja dari project untuk pengganti UTS dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.